Pencuri wanita itu berpura-pura tidak sengaja menabrak manajer bank saat pria itu membungkuk mengambil barang yang jatuh. Ia diam-diam menyelipkan dompetnya kepada rekan yang menunggu di dalam mobil. Rekannya mengeluarkan kartu akses dari dalam dompet, lalu menempelkannya pada alat berteknologi tinggi untuk menyalin seluruh data kartu tersebut. Setelah itu, kartu itu dilapisi bubuk fluoresen bening yang tidak terlihat. Saat manajer hendak pergi, mereka melemparkan kembali dompet itu ke tanah. Wanita tersebut berpura-pura jujur dengan mengambil dompet itu lalu mengembalikannya kepada sang manajer tanpa menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, bubuk fluoresen yang tampak sepele itu mulai bekerja. Mehmet menyamar sebagai petugas kebersihan dan menyusup ke dalam bank untuk memastikan seluruh rencana berjalan sempurna tanpa ada kesalahan. Mehmet juga menyemprotkan cairan fluoresen pada gagang pintu. Dengan begitu, manajer yang telah menyentuh kartu akses dan gagang pintu pasti meninggalkan jejak pada tombol kunci kode yang biasa ia gunakan. Setelah manajer pulang kerja, Mehmet segera menggunakan kartu akses hasil salinan untuk membuka pintu keamanan. Ia lalu menuju pintu brankas dan memakai alat pemindai untuk mendeteksi 5 angka sandi pada keypad. Setelah semua siap, kelompok itu menjalankan operasi pada malam hari. Mereka memasuki lorong di bawah bank melalui saluran pembuangan, lalu mengikat tali pengaman yang mereka kenakan ke bagian bawah lift. Peretas dalam tim kemudian merusak sistem kendali lift. Seketika lift meluncur naik tanpa kendali, membawa mereka langsung dari ruang bawah tanah menuju lantai 33 tempat brankas berada. Namun, bagian berikutnya adalah yang paling sulit. Mengetahui angka-angka sandi saja belum cukup. Mereka harus mencoba berbagai kemungkinan urutan sandi satu persatu hingga menemukan kombinasi yang benar. Pada saat yang sama, petugas keamanan mulai curiga setelah mendengar suara rem darurat lift dan bersiap memeriksa keadaan. Untungnya, keberuntungan sedang berpihak kepada mereka pada saat yang paling genting. Dari 120 kemungkinan kombinasi sandi, mereka hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk menemukan yang benar. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai karena pintu brankas dijaga sistem yang jauh lebih rumit. Di sekeliling pintu baja brankas terdapat jaringan alarm laser yang sangat rapat. Selain itu, pintu tersebut juga masih dilengkapi dengan kunci kombinasi yang harus dibuka sebelum mereka bisa masuk. Semua anggota sudah datang dengan persiapan matang. Untuk mendapatkan sandi pintu baja, Lisa mengangkat senapan yang telah dimodifikasi, lalu menembakkan es kering berkali-kali ke tombol keypad. Karena bank menggunakan sistem keamanan tingkat tertinggi, jika sandi dimasukkan salah satu kali saja, maka sandi yang sebelumnya benar akan langsung menjadi tidak berlaku dan harus diganti dengan yang baru. Keesokan harinya, Presiden Bank memicu alarm sesaat setelah memasukkan sandinya. Perusahaan keamanan kemudian memberinya sandi baru untuk mengatur ulang sistem. Namun, Mehmet dan kelompoknya telah lebih dulu meretas sistem kamera pengawas bank, sehingga mereka dapat melihat sandi baru itu dengan sangat jelas. Kini mereka hanya perlu melewati alarm laser untuk akhirnya membuka brankas.